Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya. Dan saya ngakak begitu ya. Saya cari di Google ternyata tidak ada di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Penghargaan internasional Anies versus Ganjar. Di mana begitu kan? Apakah Pak Ganjar punya prestasi internasional? 2 periode loh ya, dua periode begitu. Ada yang mengatakan nggak bahaya tak? Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini siapa yang punya prestasi luar biasa begitu? Coba saya bacakan terlebih dahulu ya. Penghargaan internasional Anies versus Ganjar begitu ya. Apalagi yang Anies Baswedan terbaru terkait dengan Ecopark gitu begitu ya. Anies ya, dia punya prestasi ya, Grail Mayoni Award ya, 100 intelektual publik dunia, Young Global Leader, 20 tokoh perubahan dunia ya, Passion Education Award ya, bahkan Neka Son ya, Yosuhiro Award, STA Award 2021 ya, 3 penghargaan lainnya. Bayangkan ya, ini penghargaan Pak Anies Baswedan begitu. Berbeda dengan Pak Ganjar, masih dilakukan pencaharian di Google. Saya cari begitu kan, penghargaan Pak Ganjar secara internasional. Yang muncul itu penghargaan Anies Baswedan di situ begitu ya. Jadi ini apa ya? Artinya saya melihat bahwa apakah seperti ini sosok sebagai calon presiden? Ya, dalam demokrasi kita sah-sah aja begitu kan. Tetapi orang akan melihat bagaimana prestasi Pak Ganjar, bagaimana prestasi Pak Prabowo, dan bagaimana prestasi Anies Baswedan. Pak Prabowo saja prestasinya luar biasa di situ begitu kan, dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu ya. Anies Baswedan menjadi ya puncak utama karena Anies Baswedan ditempatkan dengan orang-orang di luar negeri, di sana sini ya, terus kemudian diplomasinya begitu, komunikasinya begitu kan ya, networknya begitu kan, menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa dibandingkan Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar kalau jadi presiden pasti masih nunggu begitu kan, mau jaringan ke luar negeri pasti masih nunggu yang lain, masih nunggu sana sini, tidak punya pemikiran sendiri. Kira-kira seperti itu begitu. Saya kira inilah yang kita buktikan kepada masyarakat, dan kita lihat bahwa bagaimana begitu kan prestasi Anies Baswedan dengan Pak Ganjar di situ begitu ya. Sangat disayangkan memang begitu ya. Jangan-jangan PDIP blunder nanti begitu. Ya, bisa saja begitu kan. Tetapi yang namanya politik itu kan dinamis begitu ya, tidak menentu di situ begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu. Paling ketemunya LG nonton bokep atau adu ayam. Ya, bisa seperti itu begitu kan. Ya, inilah yang kemudian netizen itu lagi merujak begitu ya. Menyentil Pak Ganjar begitu. Ini tadi aku nyari di Google ya, malah nggak ada, keluar suka porno aja ya. Ganjar dihujani penghargaan semua ya di dalam negeri biar dianggap berprestasi. Ya, bagaimana untuk melihat prestasi begitu kan? Ya, karena di daerahnya sendiri seperti itu. Wadas, banjir, angka kemiskinan. Ya, walaupun dia punya penghargaan luar biasa begitu di daerah di dalam sendiri, seolah-olah ya gimana begitu kan? Ya, sah-sah aja sebenarnya begitu kan ya. 10 kali penghargaan Pak Ganjar dibandingkan dengan satu ya penghargaan Anies Baswedan internasional, itu ya tidak ada apa-apanya begitu kan ya. Karena apa? Karena satu prestasi internasional itu mengalahkan 10 penghargaan Pak Ganjar kan, di dalam negeri begitu kan. Jadi saya kira proses dalam hal ini saya kira luar biasa begitu kan. Tetapi dalam jangka ini ya, Pak Ganjar 2 periode ya memimpin Jawa Tengah justru punya pengalaman luar biasa begitu ya. Walaupun tidak sepenuhnya ya kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan begitu ya 1 periode begitu ya. Tetapi pengalaman-pengalaman itu ya yang kemudian menjadi reaksi begitu kan ya, untuk menunjang kepada pribadinya begitu kan. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi saya hanya membandingkan saja begitu kan. Semua orang punya pemimpin itu punya kelemahan masing-masing di situ begitu ya. Hanya satu ya, Ganjar dapat penghargaan internasional dari kakek apa ini maksudnya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi kita lihat bahwa ya semua pemimpin itu pasti ada kegagalan, pasti ada keberhasilan begitu kan. Ada keberhasilannya di dalam negeri, ada keberhasilan skala internasional begitu. Jadi kita lihat saja bagaimana proses-prosesnya nanti begitu kan. Tetapi inilah kita buktikan bersama bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kita punya prinsip masing-masing. Tetapi kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan ya Pak Ganjar jauh di situ begitu ya. Beda kelas, bandingkan itu yang sebanding dong. Dapat penghargaan dari LN ya, setidaknya bicara di forum internasional pakai bahasa ya internasional pula begitu kan.
Bahkan ya Ganjar jadi cucu ya Mota Akhir. Apa maksudnya ini begitu ya? Apa ya ini carinya di TikTok ya, ya. Loh, lagi gencar-gencarnya dikasih penghargaan demi mengejar ketertinggalan. Bisa saja begitu kan? Karena dalam hal ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi menurut saya pribadi, apakah tidak salah ketika Pak Ganjar ya yang kemudian selalu nebeng kepada Pak Jokowi? Seharusnya Pak Ganjar itu punya prinsip sendiri begitu kan, seperti Anies Baswedan bagaimana bisa mengalahkan itu kan sebenarnya begitu kan. Jadi Pak Anies Baswedan itu tidak nebeng kepada Pak Jokowi, dia punya prinsip sendiri begitu kan. Biar apa? Biar Pak Ganjar itu terkesan punya gagasan di situ begitu kan. Batasan saja si Immanuel itu pindah ke situ karena gagasan Pak Ganjar stagnan seperti itu begitu kan. Berbicara tentang terkait dengan dengan bangsa kita, ya gimana begitu kan. Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian gagasan itu tidak muncul dari Pak Ganjar itu sendiri begitu. Itulah yang kemudian ya punya kelemahan masing-masing di situ begitu. Pengen ketawa takut cebong pada ngamuk. Ya ketawa aja begitu kan, biar semakin sesak napas si para cebong di situ begitu. Penghargaan hobi nonton ya dan bisa menang. Ya kita buktikan aja karena Indonesia itu kan pada hakikatnya kan suka-suka yang ada yang suka dan ada yang tidak begitu kan. Karena pemilih pro Jokowi itu sebagian besar kepada Pak Ganjar di situ begitu. Tentu beda dong ya, petugas rakyat pasti banyak dapat penghargaan. Kalau petugas partai ya nggak mungkin dapat, katanya begitu ya. Penghargaan keluar setelah PDIP mencalonkan jadi presiden ya Pak Ganjar ya. Bahkan ya bambu mesum awat nggak ada deh ini. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada kelemahan masing-masing kok begitu ya. Walaupun para cebong yang kemudian nimbrung di sini begitu kan seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya harus kita perbaiki Pak Ganjar begitu ya. Saya kira kelemahan Pak Ganjar di situ begitu kan, komunikasi secara secara milenial, secara akademisi itu tidak ada kepada Pak Ganjar di situ begitu. Gagasannya sangat sangat buruk begitu ya. Ya berbeda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan kan gagasannya jauh melebihi dari Pak Jokowi begitu kan, bahkan tidak nebeng kepada Pak Jokowi begitu. Kalau Pak Ganjar itu kan terkesan nebeng di situ begitu. Akhirnya orang-orang menganggap bahwa ya tidak punya gagasan dan apa-apa di situ begitu. Bahkan ini prestasi internasional Ganjar ya, entar dulu dong, pikirin dulu mau ngarang prestasi apa yang bagus ya. Nanti tinggal pesan sertifikat dan piala abal-abal di pasar Mainstake. Ini dirujak oleh netizen begitu. Ada yang mengatakan ya, kalau Anda cari 10 tahun 3 tahun ini nggak coba cari 2 tahun 3 bulan ini banyak. Jadi itulah komentar-komentar netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tapi perlu diingat yang namanya demokrasi kita ya, kita harus menghargai satu sama lain di situ begitu ya. Karena setiap orang itu punya program masing-masing ya, punya prestasi masing-masing di situ begitu. Nggak tahu apakah ini menunjukkan karena memang pemimpin itu kan tidak mudah di situ begitu kan ya. Bagaimana menurut saya pribadi ya, bagaimana itu harus pro terhadap rakyat itu sendiri begitu. Maka kalau Pak Ganjar ingin tidak di-justice sebagai tidak punya gagasan ya, Pak Ganjar harus ya tidak merepet kepada Pak Jokowi, karena sudah Pak Jokowi jelas mendukung Pak Ganjar. Ngapain kita harus merepet ke situ kan, kira-kira seperti itu begitu. Ngapain kita harus nebeng ke situ begitu ya. Pada hakikatnya Pak Jokowi kan tetap mendukung Pak Ganjar begitu kan. Jadi itu kelemahan Pak Ganjar begitu ya. Tetapi dalam realitas penghargaannya masih jauh begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.